Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartika dari kelompok 6 dengan teman-teman yang lainnya akan menyelesaikan tugas wawancara dari mata kuliah Manajemen Akuntabilitas. Berikut ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Suhendra, Kepala Sekolah dari SMK Bina Rahayu. Salam kenal Pak Haji. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dan juga lembaga Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suhendra, domisili di Sawangan, dan sejak 2014 hingga sekarang saya sebagai Kepala Sekolah SMK Bina Rahayu. Aktivitas saya sehari-hari di samping sebagai kepala sekolah juga sebagai guru ngaji di masyarakat, di masjid maupun di majelis taklim. Dan juga saya aktif di organisasi Majelis Ulama Indonesia di Komisi Kerukunan Umat Beragama. Kemudian untuk profil SMK Bina Rahayu berdiri tahun 2007, berawal dari satu lembaga yang dimana dikelola oleh salah satu ustadz di Sawangan, Depok, yaitu Ustadz Haji Muhammad Yusuf bin Hadi Jaid. Saat itu baru berdiri TPA dan juga Madrasah Diniyah. Seiring waktu, alhamdulillah berubah menjadi yayasan berbadan hukum, dan selanjutnya berdirilah SMK Bina Rahayu tahun 2007, yang dimana dipimpin oleh salah satu kepala sekolah pertama, yaitu Bapak Hafiz, selanjutnya Bapak Firman, dan Pak Mutari. Jadi saya sebagai kepala sekolah yang keempat. Sudah 8 tahun ya Kak Haji? Sudah 8 tahun, alhamdulillah. Dan berawal SMK Bina Rahayu ini berdiri di lahan 1060 meter persegi dengan gedung ada 4 ruang. Karena optimisme dari para pendiri, alhamdulillah pada tahun pertama kita menerima siswa kurang lebih 95 siswa dengan kapasitas kelas, ruang kantor, dan juga lab. Namun dengan seiring waktu itu, alhamdulillah kita dapat donasi dari salah satu donatur sehingga dibangun lantai kedua untuk menampung 95 siswa. Kemudian di tahun ketiga, alhamdulillah kita sudah terakreditasi, itu B saat itu, dengan jumlah siswa sudah mencapai hampir 100 lebih. Dan hari ini jumlah lahan yang kita miliki sekarang sudah 1900 meter persegi dengan siswa kurang lebih 400. Dengan ruang gedung untuk kelas saja sudah 14 ruangan gitu. Dengan kapasitas siswa per kelasnya itu 32. Dan di samping kelas juga ada lab. Lab itu ada 4, ada TKJ, ada perakitan, ada Cisco, kemudian juga kantin untuk anak-anak makan ya, karena tidak boleh keluar. Kemudian seiring waktu juga, alhamdulillah perkembangan SMK Bina Rahayu membuahkan hasil, yaitu melebarkan sayapnya. Kita membebaskan lahan kurang lebih 3000 meter persegi gitu. Ya mungkin seperti itu profil kami secara singkat. Kalau saya lihat dari perkembangannya Pak Haji ya, untuk kelas dari yang 4 kelas sekarang jadi ada 14 ruangan kelas, itu luar biasa ya perkembangannya Pak Haji. Kalau dulu ketika pertama dibangun sudah sesuai dengan SOP dari Dinas Pendidikan belum Pak Haji dengan siswa yang 90? Oke. Pada prinsipnya memang semua sekolah mulai dari dibangunnya itu harus disiapkan beserta standarisasinya, yaitu dengan lebar ruangan 9x8. Ya. Namun karena mengingat lahan kita saat itu terbatas dan kita harus memikirkan juga bukan hanya ruangan kelas, tapi juga lapangan dan tempat sirkulasi mereka bermain, mengakibatkan saat itu tidak sesuai dengan SOP ya, yang harusnya 9x8 kita menjadi 7x8. Tapi
Tapi seiring waktu kemudian kami menyesuaikan itu semua, sehingga kelas-kelas kita sudah standar nasional. Terkait dengan perawatan Pak Haji, sudah 14 tahun tadi ya, kalau tidak salah sudah 14 tahun berjalan. Bagaimana menurut Pak Haji perawatan sarana dan prasarana di sekolah ini? Tadi kan bertambah ya gitu. Apakah ada yang berguna dengan baik atau ada yang tidak tergunakan dengan baik? Sudah efektif atau belum? Bagaimana menurut Pak Haji dan bagaimana cara perawatannya? Baik. Karena kita ini di lahan yang sangat sedikit ya, 1.900, kita memaksimalkan lahan-lahan yang ada, sehingga nyaris tidak ada lahan yang kosong yang tidak terpakai, termasuk taman, kemudian di ruangan-ruangan yang lain yang bisa mendukung proses kegiatan pembelajaran. Dalam perawatan kita sangat inisiatif banget, karena memang kebersihan itu menjadi hal yang prinsip buat kita. Jadi kami tidak hanya mengandalkan OB yang ada, tapi juga memaksimalkan peraturan-peraturan sekolah di mana siswa diwajibkan, dan bukan siswa aja, semua warga sekolah untuk menjaga kebersihan. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Haji, terkait juga dengan isu yang diangkat di mata kuliah ini Pak Haji, katanya terkait dengan isu kesediaan toilet di masing-masing sekolah. Kalau boleh tahu di sekolah ini ada berapa toilet Pak Haji? Kalau toilet sih sebetulnya secara presentatif dan juga ideal memang masih jauh, karena idealnya diperkirakan per satu unit WC itu harus 25 sampai 40 atau 60 ya. Sedangkan kita rasionya tidak sampai sejauh itu. Tetapi yang kami sediakan baik di gedung lantai atas maupun di bawah itu sudah kita maksimalkan sesuai, kurang lebih ada di atas 6 WC ya. Di luar dari WC guru dan yang lainnya seperti itu. Sehingga kebutuhan yang diharapkan oleh siswa dalam hal ini WC itu masih bisa terkendali. Apakah terawat dengan baik Pak Haji? Berarti tadi mengefektifkan peraturan dan juga OB ya. Karena kalau kita mengandalkan OB sepertinya nggak maksimal. Dengan jumlah kapasitas siswa yang banyak, sedangkan penjaga kebersihannya sedikit. Gitu. Jadi menggunakan manajemen mulai dari sekarang, mulai diri sendiri, mulai kecil. Iya betul ya. Jadi walaupun misalnya kita punya sumber daya yang terbatas, tapi kalau kita bisa manage dengan baik, itu bisa efektif ya Pak Haji ya. Gitu. Begitu juga dengan ruang kelas Pak Haji, apakah sudah sesuai dengan kapasitas siswa? Apakah ada siswa yang tidak tertampung atau seperti apa? Untuk kelas memang kita setting untuk 32. Ya, idealnya seperti itu 32. Satu supaya kondusif dan guru juga mampu memantau semua siswa yang ada di kelas dan bisa menguasai kelas itu sendiri. Nah, untuk kelas kita sudah ideal dengan kapasitas dan juga luas ruangan. Dengan memiliki jumlah kursi yang sesuai dengan siswa 32, pun kalau andai umpama bertambah itu maksimal hanya 35 gitu ya, tidak lebih dari itu, karena kalau sudah 40 itu di luar ideal. Seperti itu. Kemudian sirkulasi udara juga kita jaga dengan jendela-jendela sesuai dengan standar, sehingga udara pun masuk ke dalam itu sesuai dengan standar tersebut, sehingga membuat nyaman siswa dan guru untuk melakukan KBM. Ada berapa rombel kalau boleh tahu Pak Haji? Kita rombelnya kurang lebih 4, kurang lebih 12 rombel ya. Alhamdulillah untuk jurusan ini masih kategori favorit. Teknologi untuk saat ini memang cukup ini ya, sedang berkembang ya Pak Haji. Bagaimana untuk perawatan lab Pak Haji? Untuk perawatan lab memang kita tidak hanya mengandalkan penjaga lab ya, tapi juga kita maksimalkan para guru untuk bagaimana mengatur kepada seluruh siswa dalam menjaga lab, kebersihan, perawatan seperti itu.
karena itu bagian dari proses pembelajaran tentang tanggung jawab terhadap alat sekolah gitu. Sehingga sesekali mereka diarahkan kepada guru yang bersangkutan untuk membersihkan lab supaya usia perangkat itu lebih panjang. Jadi begitu ya Pak Haji ya. Saya bisa ambil resum dari wawancara ini, kalau saya lihat terkait dengan sumber daya yang kita punya dengan keidealan memang masih belum mencapai, tetapi kenyataannya pada penggunaan sudah berjalan dengan baik, bersih, dan semua terpakai gitu, semuanya bisa digunakan dengan baik gitu Pak Haji. Boleh dari Pak Haji tips terakhir bagaimana sih bisa tetap menjaga dengan sumber daya yang sekian, kelas yang sekian, toilet yang sekian gitu, tapi bisa terawat dengan baik dan efektif semuanya Pak Haji. Ya, pada prinsipnya hidup ini kan nggak bisa sendiri-sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang butuh manusia lain. Makanya yang kita maksimalkan dan kita kuatkan dalam hal ini adalah bagaimana komunikasi antara kepala sekolah, guru, pokoknya seluruh warga masyarakat yang ada di sekolah ini betul-betul kita ajak berdiskusi, diajak berkomunikasi bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat di mana kita beraktivitas. Maka insya Allah dengan demikian kebersihan itu menjadi hal yang prinsip dan ringan untuk dikerjakan seperti itu. Itu tipsnya ya Pak Haji ya. Kalau kita lihat di sekolah lain kan ada yang kelasnya, ada yang toiletnya tidak terpakai, labnya juga tidak berjalan dengan baik, kelasnya juga kadang-kadang lumayan sembrong, tapi begitu caranya Pak Haji ya, manajemennya agar bisa terpakai dengan baik ya sumber daya yang kita punya. Baik, terima kasih teman-teman. Berikut wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Bina Rahayu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.